Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika mobil Raka berhenti di pelataran rumah joglo tua itu. Desa Sukawarna diselimuti kabut tebal. Raka dan istrinya, Sari, baru sampai di rumah peninggalan kakek Raka. Rumah ini kosong 5 tahun, niat mereka sederhana, membersihkan rumah ini untuk persiapan dijual. Rumah itu besar, terbuat dari kayu jati tua yang menghitam karena usia, debu tebal menyelimuti segalanya. Di pojok ruangan, berdiri Mbok Darmi, penjaga rumah yang sudah menunggu dengan lampu taplot di tangan. Wajahnya datar, matanya menatap tajam ke arah Raka. Dan Raka, Non Sari, kamar sudah ibu siapkan. Istirahatlah, jangan kerjakan apa-apa malam ini. Terima kasih, Mbok, tapi ini debunya parah sekali. Saya nggak bisa tidur kalau kotor begini. Saya mau bersih-bersih sebentar, minimal nyapu ruang tengah biar nggak sesak napas. Sari memegang lengan suaminya, wajahnya tampak cemas. Udara di dalam rumah itu terasa berat, seolah menolak kehadiran mereka. Mas, besok pagi saja, kata orang tua dulu. Pamali nyapu malam-malam, nggak baik. Sar, ini tahun ke-2024. Debu itu sumber penyakit, bukan sumber hantu. Kalau nggak disapu sekarang, kita yang sakit. Raka bergegas mengambil sapu lidi kasar yang tergeletak di dapur. Mbok Darmi melihat itu, mundur selangkah. Tangannya gemetar memegang kain batiknya. Dan, Pamali menyapu malam bukan soal debu. Di desa ini, kalau menyapu malam hari, tandanya kita sedang mengundang tamu. Dan kalau dia datang, dia tidak akan pulang sebelum ikut bersih-bersih. Mbok, sudahlah, Mbok tidur saja. Raka tidak peduli. Ia mulai mengayunkan sapu lidi itu ke lantai kayu. Srek, srek, gesrek. Suaranya nyaring memecah kesunyian malam. Tiba-tiba, di balik kegelapan pilar rumah, sebuah bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala tampak mengintip. Memperhatikan tiap ayunan sapu Raka. Mbok Darmi menatap nanar ke arah bayangan itu, lalu berbalik pergi ke kamar belakang. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, meninggalkan Raka dan Sari di ruang tengah yang remang. Peringatan itu telah dilanggar, dan malam baru saja dimulai. Sari akhirnya menyerah dan masuk ke kamar untuk beristirahat, meski hatinya tidak tenang. Raka sendirian di ruang tengah, lampu bohlam kuning 5 watt berkedip-kedip lemah. Raka terus menyapu, debu-debu tebal itu ia kumpulkan ke arah pintu depan. Namun, ada yang aneh. Semakin ia menyapu, rasanya debu itu tidak berkurang. Setiap kali ia menoleh ke belakang, lantai yang baru saja ia bersihkan kembali kotor oleh tanah merah basah. Perasaan tadi udah bersih. Raka menyeka keringat dingin di dahinya. Tiba-tiba, udara berubah drastis. Hawa dingin menusuk tulang belakangnya, padahal semua jendela tertutup rapat. Bau amis tanah menyeruak, bercampur dengan bau bunga melati yang layu. Raka mencoba mengabaikannya, ia kembali mengayunkan sapunya. Srek, ia berhenti, tapi suara itu tidak berhenti gesrek. Suara sapuan itu terdengar lagi, bukan dari arahnya, tapi dari sudut ruangan yang gelap, di dekat lemari jati besar. Sari, kamu bangun. Hening, tidak ada jawaban. Raka melangkah pelan mendekati sudut ruangan. Saat ia mendekat, suara sapuan itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat dan kasar. Srek, srek, desrek. Seolah ada seseorang yang sedang menyapu dengan amarah. Saat mata Raka beradaptasi dengan kegelapan di sudut itu, ia melihatnya, sebuah bayangan. Bukan bayangan lemari itu, adalah bayangan bungkuk, menyerupai manusia, sedang memegang sesuatu yang panjang. Sosok itu membelakangi Raka, menghadap ke tembok, dan tangannya bergerak ritmis, menyapu lantai yang kosong. Mbok Darmi, ngapain di situ? Sosok itu berhenti bergerak perlahan, sangat perlahan. Kepala sosok itu mulai memutar ke belakang. Tulang lehernya berbunyi krek yang mengerikan. Itu bukan Mbok Darmi. Wajah itu hancur, tertutup tanah merah. Mulutnya menyeringai lebar, tapi matanya kosong, hitam pekat. Makhluk itu memegang sapu lidi tua yang ujungnya bukan lidi, melainkan rambut manusia yang kaku. Katanya, mau bersih. Raka terperanjat, ia jatuh terduduk, kakinya lemas seketika. Makhluk itu berbalik sepenuhnya, tubuhnya tinggi tak wajar. Dengan tangan panjang menjuntai hampir menyentuh lantai, makhluk itu mulai menyapu ke arah Raka. Srek, srek, setiap ayunan sapunya. Raka merasakan tubuhnya terseret oleh kekuatan tak kasat mata.
Raka sadar, makhluk itu menganggapnya sampah yang harus dibersihkan. Sari, Sari. Pintu kamar terkunci. Raka merangkak mundur. Hingga membentur pintu utama yang terkunci, makhluk itu mendekat. Dengan bau busuk menyengat, mengangkat sapu rambutnya tinggi-tinggi. Belum, bersih. Tepat saat sapu itu hendak menghantam wajah Raka, Mbok Darmi muncul dari kamar belakang, membawa segelas air, sambil merapalkan doa dengan lantang. Balik ke asalmu, ini bukan tempatmu membuang sial. Mbok Darmi menyiramkan air itu. Asap pekat mengepul disertai jeritan melangking. Lampu pecan, gelap gulita. Raka pingsan dengan bisikan terakhir di telinganya, lain kali, jangan panggil aku kalau tidak mau ikut. Pagi harinya, Raka ditemukan demam tinggi. Di kakinya, terdapat bekas goresan panjang, persis seperti luka sapuan lidi yang kasar. Raka dan Sari langsung meninggalkan rumah itu hari itu juga. Rumah itu akhirnya tidak jadi dijual, melainkan dibiarkan terbengkalai. Dijaga kembali oleh Kesunyian dan Mbok Darmi. Kisah Raka mengajarkan kita satu hal penting yang sering dilupakan manusia modern. Rasa hormat, pamali, atau pantangan seringkali dianggap tahayul belaka oleh logika zaman sekarang. Menyapu di malam hari secara harfiah mungkin hanya aktivitas membersihkan debu. Namun, dalam filosofi leluhur, malam adalah waktunya istirahat. Waktunya alam semesta mengendapkan energinya. Ketika kita memaksa bekerja, membuat kegaduhan di saat alam sedang hening, kita sedang mengganggu keseimbangan. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setiap tempat memiliki aturan mainnya sendiri, yang kadang tidak bisa dijelaskan dengan rumus fisika atau logika matematika. Menyapu malam hari dimaknai sebagai membuang rezeki, karena kita membuang hal-hal baik yang dikumpulkan seharian. Namun dalam versi yang lebih gelap, aktivitas itu adalah undangan. Suara sapu lidi di hening malam terdengar seperti sandi Morse bagi mereka yang tak kasat mata, memberitahu bahwa ada manusia yang masih terjaga dan siap ditemani. Jadi, jika nanti malam Anda melihat debu di lantai kamar Anda saat jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, biarkan saja, tunggulah matahari terbit. Karena jika Anda nekat mengambil sapu, Anda tidak pernah tahu kotoran apa atau siapa yang justru akan Anda temukan di sudut ruangan. Selamat malam, dan tidurlah yang nyenyak.